warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaf dari kelas 1 TA, program studi Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang telah saya pelajari di dalam mata kuliah K3. Yang pertama, ada K3. Apa sih K3 itu? K3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berikutnya yaitu ada HSE Warning Sign. HSE Warning Sign terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah OSHA Sign, adalah rambu keselamatan standar yang dikembangkan oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Amerika Serikat. OSHA berfungsi sebagai alat komunikasi visual untuk memperingatkan bahaya, menginstruksikan APD, dan mempromosikan praktik kerja aman di lingkungan kerja dengan spesifikasi warna, simbol, dan teks yang jelas agar mudah dipahami pekerja. Tujuannya adalah mengurangi cedera dan penyakit akibat kecelakaan kerja. Berikutnya adalah ANSI Sign. ANSI Sign adalah rambu atau label keselamatan standar yang dikembangkan oleh American National Standards Institute (ANSI) untuk mengkomunikasikan bahaya, peringatan, dan instruksi keselamatan secara seragam di berbagai industri, menggunakan warna, simbol, dan kata kunci khusus seperti danger, warning, caution, agar mudah dipahami secara sekilas oleh pekerja dan publik demi menciptakan hubungan kerja atau lingkungan kerja yang lebih aman. Standar utamanya adalah seri ANSI Z535 yang menetapkan pedoman desain untuk memastikan konsistensi dan kesejahteraan atau kejelasan dalam identifikasi risiko. Berikutnya ada lockout and takeout. LOTO atau lockout and takeout adalah teknik yang digunakan untuk mencegah energi terlepas yang membahayakan pada saat proses perbaikan peralatan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan kunci pada alat isolasi energi sebelum melakukan pekerjaan. Beberapa fungsi LOTO yaitu memahami persyaratan program LOTO. Yang kedua, memahami peran personel terkait dalam program LOTO. Yang ketiga, menurunkan tingkat kecelakaan dalam proses operasional. Yang keempat, meningkatkan budaya K3 di perusahaan. Yang berikutnya ada JSA. JSA adalah singkatan dari Job Safety Analysis, yaitu metode sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dalam setiap langkah pekerjaan, mengevaluasi risiko, dan menentukan langkah pengendalian agar dapat mencegah kecelakaan kerja sebelum terjadi. Menjadikan alat penting dalam manajemen K3, kesehatan dan keselamatan kerja, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Beberapa fungsi JSA yaitu yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya setiap langkah pekerjaan. Yang kedua, mencegah kecelakaan kerja melalui perencanaan dan pengendalian risiko. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang jelas kepada pekerja mengenai prosedur kerja yang aman. Selanjutnya ada occupational disease atau PAK. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan fisik atau mental yang timbul atau diperparah karena aktivitas kerja, bahan kimia, radiasi, bisingan getaran, posisi janggal, stres, atau faktor lain di lingkungan kerja, seperti ISPA karena debu, dermatitis karena bahan kimia, carpal tunnel syndrome karena mengetik lama, hingga gangguan pendengaran akibat bising tinggi. Faktor penyebabnya meliputi fisik, bising atau suhu ekstrim, kimia, biologi, ergonomi atau gerakan berulang, dan psikososial atau stres kerja. Berikutnya adalah hierark atau hierarchy. Hierark adalah singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control, yaitu metode sistematis dalam keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk mengidentifikasi bahaya, menilai resiko dari bahaya tersebut, dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Tujuannya untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerugian di tempat kerja, serta merupakan bagian penting dari sistem manajemen K3. Yang selanjutnya, CPR atau RGP. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Teknik kompresi dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Resusitasi jantung paru atau CPR
Dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan napas buatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan melakukan resusitasi jantung paru, fungsi napas serta sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali serta untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian tubuh. Berikutnya ada AED atau Automated External Defibrillator. Adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisa irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang untuk merespon keadaan darurat medis di mana defibrilasi diperlukan. Karena AED adalah perangkat portable, sehingga memungkinkan digunakan oleh orang non-medis yang memahami pemakaiannya. Berikut adalah jenis AED berdasarkan jenis gelombangnya, yaitu ada AED monofasik dan yang kedua ada AED bifasik. Berikutnya adalah jenis AED berdasarkan fitur kerjanya. Yang pertama ada AED manual, yang kedua ada AED semi otomatis, yang ketiga ada AED otomatis. Berikutnya ada first aid atau P3K. Pertama yaitu pengertian P3K. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Ada beberapa dari tujuan P3K, yaitu P3K diberikan untuk menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua yaitu mengamankan penderitaan korban. Yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Yang keempat yaitu mempertahankan daya tahan korban. Dan yang terakhir atau kelima, mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Berikutnya adalah fire safety and firefighting. Fire safety adalah bentuk upaya pencegahan kebakaran yang meliputi perencanaan, penerapan sistem keselamatan, serta penyusunan prosedur kerja yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran dan meminimalkan dampaknya. Fire safety mencakup penggunaan alat dan sistem seperti detektor asap, APAR, sprinkler, jalur evakuasi, serta pelatihan dan simulasi evakuasi agar penghuni bangunan dapat bertindak dengan aman saat kondisi darurat. Yang kedua yaitu firefighting. Firefighting adalah serangkaian tindakan dan teknik penanggulangan kebakaran yang dilakukan ketika kebakaran telah terjadi. Yang terakhir yaitu bahan kimia berbahaya dan beracun atau B3 adalah bahan senyawa atau campuran yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia, keselamatan kerja, lingkungan, serta makhluk hidup lainnya. B3 dapat menyebabkan dampak akut maupun kronis, seperti iritasi, keracunan luka bakar, gangguan pernapasan, hingga kerusakan organ dan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Selanjutnya, yaitu ada COS atau Control of Substance Hazardous to Health, adalah suatu peraturan dan sistem pengendalian yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari bahaya kesehatan akibat paparan zat berbahaya di tempat kerja. COS banyak diterapkan di lingkungan industri, laboratorium, rumah sakit, dan fasilitas produksi.